Ishak dan Ismail. Padahal kita tahu sebenarnya Ismail duluan yang lahir. Tetapi karena bukan pilihan Tuhan, maka penulis daripada Tawarikh menonjolkan Ishak yang duluan. Kenapa? Morning good readers, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kita sudah masuk di satu Tawarikh. Satu Tawarikh itu boleh dikatakan Tawarikh gitu ya, itu adalah catatan harian para raja. Biasanya itu catatan-catatan penting yang dilakukan oleh raja-raja dan memang ada tambahan-tambahan yang lainnya. Dan memang ceritanya kan agak mirip satu dan dua raja-raja dan juga satu dan dua Tawarikh. Dan kita akan melihat bagaimana catatan-catatan penting ini yang ada di Tawarikh. Dan pada hari ini kita akan belajar dari satu Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-54. Kalau masih ingat cerita yang kemarin bahwa akhirnya bangsa Yehuda dikalahkan oleh Babel dan mereka dibuang habis-habisan. Dan ini boleh dikatakan ya menjadi catatan penting juga begitu ya. Dan kita akan memulai catatan pentingnya hariannya di Tawarikh ini. Nah, kalau kita lihat ketika mereka masih mengalami pembuangan dan segala macam, maka Tawarikh itu memulainya, mencatat peristiwa-peristiwa itu memulainya dari keturunan. Seperti mengingatkan ya, lu itu keturunan siapa walaupun engkau sedang dalam pembuangan. Nah, ada 3 hal yang penting, yaitu kalau kita lihat dari Adam, Set, dan Enos di ayat yang pertama ya. Maka kebiasaannya orang-orang Yahudi itu menuliskan keturunan yang terakhir itu adalah yang bergaul erat dengan Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan sampai di ayat yang ke-24, Sem. Begitu ya, Sem, lalu kemudian di ayat yang ke-27 adalah Abraham, itulah Abraham. Abram, itulah Abraham. Jadi dia memotongnya itu Abraham. Ini menunjukkan bahwa Abraham itu loh, dari Adam sampai Abraham itu dipilih Tuhan. Lalu kemudian dari anak-anaknya Abraham, di ayat yang ke-28, kita bisa melihat Ishak dan Ismail. Padahal kita tahu sebenarnya Ismail duluan yang lahir. Tetapi karena bukan pilihan Tuhan, maka penulis daripada Tawarikh menonjolkan Ishak yang duluan. Kenapa? Karena Ishak ini adalah pilihannya Tuhan. Lalu kemudian sampai kepada anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Jadi nyambung lagi begitu ya. Ini juga sama menunjukkan bahwa mereka itu garis keturunan yang terpilih. Jadi good readers, kalau kita lihat di sini, Tawarikh itu menonjolkan, bahkan kalau di lanjutnya itu adalah raja-raja sebelum yang memerintah Edom begitu ya, sebelum Israel yang memerintah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu garis cerita yang sebenarnya yang miss oleh bangsa Israel, karena mereka masih dalam masa pembuangan dan mereka boleh dikatakanlah hidup dalam dosa begitu. Maka Tawarikh ini penulisnya mengingatkan, kamu itu memang satu sisi ya bangsa pilihan Tuhan. Karena lihat nih garis keturunan kamu, lihat nih siapa-siapa yang sebelum memerintah di Edom gitu, raja-raja ini sebelum sampai akhirnya Israel itu yang memerintah begitu ya di tanah Kanaan tersebut. Hal itu diingatkan oleh Tawarikh supaya mereka ingat bahwa kalian itu sebenarnya bangsa pilihan Tuhan yang luar biasa. Tapi karena kalian itu melakukan dosa begitu ya, maka ini kayak sebuah kesia-siaan begitu. Seperti engkau lupakan bahwa engkau sebenarnya digaris turunkan Tuhan itu untuk menjadi bangsa pilihan. Tetapi yang terjadi adalah mereka malah mengikuti kebiasaan-kebiasaan daripada Baalnya di sekitar Kanaan tersebut. Jadi sangat bagus sekali Tawarikh memulainya supaya mengingatkan mereka bahwa engkau berasal dari bangsa pilihan. Engkau bukan bangsa yang bergentayangan begitu ya, yang nomaden gak jelas tiba-tiba di situ aja, enggak. Tetapi engkau sebenarnya adalah bangsa pilihan Tuhan. Supaya engkau menjadi saksi di tanah Kanaan tersebut, di tanah perjanjian tersebut. Tetapi tidak demikian. Yang terjadi kalau kita baca ya, kemarin sudah kita teliti 1 dan sampai 2 raja-raja, maka ujungnya, endingnya mereka hancur karena dosa. Good readers, saya rasa sama juga dengan kita ya. Bahwa kadang-kadang kita punya alasan bahwa aku ini kan dari dulu begini. Seolah-olah aku tuh diciptakan, saya itu diciptakan itu berdosa begitu ya. Selalu melakukan dosa-dosa. Tidak. Kita meyakini bahwa Tuhan menciptakan kita itu baik. Dari sananya, dari kekekalan Tuhan,
menciptakan kita itu memiliki satu garis keturunan, tanda petik gitu ya, yaitu garisnya adalah garis umat pilihan Tuhan. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi pilihannya Dia. Sehingga garisnya kita itu sebenarnya adalah menjadi saksi. Tetapi karena dosa, kita lebih suka memilih dosa, maka itu menjadi hilang. Oleh karena itu, Go Readers, hari ini kita renungkan bahwa tidak ada tanda petik gitu ya, bahwa aku kok seolah-olah sepanjang hidupku itu sial. Sepanjang hidupku tidak beruntung dan segalanya. Tidak. Tuhan sudah menggariskan kita itu untuk menjadi saksi, menjadi umat pilihan. Maka kuncinya adalah jangan melakukan dosa. Kuncinya adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Maka kita akan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama kita, dan generasi kita seterusnya dan seterusnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.